dan kita Tantri Arianti sebagai kameramen. Halo Sobat IPERS, jadi kali ini kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa yang telah melaksanakan yudisium tadi. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun agak sedikit sakit ya, sebenarnya ada batuk, cuman it's okay. Izin tanya sedikit ya Kak. Hmm. Nah, gimana sih perasaan Kakak setelah melaksanakan yudisium tadi? Oke, perasaannya tentunya sangat bersyukur ya, setelah menempuh studi selama 4 tahun dengan segala cobaan dan juga ujian serta perjuangan yang luar biasa. Akhirnya journey ini berakhir dengan sangat-sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan. Seperti yang Kakak bilang tadi, setelah menempuh studi selama kurang lebih 4 tahun ya, apa sih kendala terbesar Kakak dalam kuliah? Kendala terbesar mungkin waktu ya, karena kebetulan saya juga bekerja, kuliah sambil bekerja, lalu juga saya asalnya dari jauh, kebetulan di daerah Payangan, jadi untuk mengatur waktunya itu yang susah seperti itu sebenarnya, dimana kita harus bisa on time di kampus, mengikuti pembelajaran, tapi juga harus bisa fokus di kerjaan. Itu salah satu hal yang challenging sih menurut saya gitu. Mungkin yang terakhir Kakak bisa menyampaikan pesan untuk adik tingkat yang masih melakukan proses studi di kampus. Oke, untuk seluruh adik-adik yang sangat luar biasa, saya berharap semoga kalian semua kedepannya bisa tetap berproses, explore segala macam yang memang bisa dieksplor. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena sejatinya hal yang kekal adalah proses itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak. Ya. Halo Kak, boleh kenalan dulu dengan Kakak siapa dan dari prodi apa? Oke, perkenalkan nama kakak Ninyoman Martini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izin tanya-tanya sedikit ya. Iya. Apa aja sih persiapan Kakak tadi sebelum melaksanakan kegiatan yudisium? Selama tadi mengikuti kegiatan yudisium tentunya banyak sekali persiapannya, tapi itu sangat asik dan seru. Tentunya tentang make up ini karena kami bangun dari pagi sekali bersama teman-teman, nginep di dekat kampus biar gampang ke kampusnya. Terus mental juga sama kesehatan juga biar sehat, sehingga hari ini bisa mengikuti kegiatan yudisium dengan baik dan lancar. Untuk planning selanjutnya, setelah lulus dari kampus ITP, apa sih rencana Kakak? Untuk planning kedepannya, karena kita lulus di bidang pendidikan, tentunya planningnya itu bisa mengembangkan atau menyalurkan ilmu yang kita dapatkan, khususnya di dunia pendidikan. Entah itu nanti mencari pekerjaan di sekolah-sekolah, melamar pekerjaan yang tentunya berhubungan dengan pendidikan. Untuk yang terakhir, apa sih harapan Kakak untuk kampus ITP Markandia ke depannya? Untuk kampus ITP Markandia Bali, kakak berharap semoga kedepannya menjadi lebih sukses, lebih maju, lebih berkembang, dan juga dapat menginspirasi bahwa kita harus melanjutkan pendidikan, khususnya di Kota Bangli, harus lebih banyak lagi generasi muda yang semangat untuk kuliah. Terima kasih Kak. Halo Sobat IPERS, jadi kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Rektor dari Institut Teknologi dan Pendidikan Markandia Bali. Om Swastiastu Bapak. Boleh minta sedikit ucapan dan juga harapannya untuk mahasiswa dan mahasiswi yang baru lulus tadi? Ya, baik. Untuk mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini di yudisium, saya pribadi mengucapkan selamat kepada mereka, dan mudah-mudahan nanti mereka yang sudah di yudisium hari ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan selama perkuliahan, dan tentu mereka juga kami harapkan bisa berguna bagi masyarakat. Namun dari beberapa yang kami dapat informasikan, hampir setengah lebih mahasiswa itu sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi kami sangat berbahagia dan sangat bangga pada mereka. Dan untuk yang belum, saya kira kami sudah membekali mereka keterampilan. Jadi saya kira tidak akan lama lagi mereka akan sudah mendapatkan pekerjaan. Namun harapan kami selanjutnya juga mereka bisa ada yang bisa studi lanjut gitu ya, ke S2, dan juga ada yang bisa bagaimana membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain ya.
karena saya lihat ada beberapa yang memang sudah berencana ingin membangun sekolah. Jadi mereka ingin mengabdikan diri kepada masyarakat melalui pendidikan. Jadi itu sangat bagus, dan harapan kami mudah-mudahan mereka dengan mendapat keterampilan tentang pengajaran, kemudian secara lebih umum itu tentang pendidikan, itu bisa berguna untuk mereka untuk bermanfaat dalam bidang pendidikan untuk masyarakat. Itu sih harapan kami. Baik Pak, terima kasih atas informasi dan juga waktu ya Pak ya. Oke Sobat IPERS, jadi kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswi yang sudah melaksanakan kegiatan yudisium tadi. Halo Kak, boleh kenalan dulu dengan kakak siapa dan dari prodi apa? Ya, kebetulan perkenalkan, nama saya Nikoma Febrianti, bisa dipanggil Febri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Gimana sih Kak perasaan kakak setelah melaksanakan kegiatan yudisium tadi? Nah, perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan yudisium yang pertama pastinya lega ya, karena kita sudah melewati beberapa proses sebelumnya, mulai dari proposal sampai dengan sidang, dan akhirnya kita sudah sampai pada tahap yudisium, di mana dalam hal ini kita sudah dinyatakan sah dalam menyandang gelar sarjana pendidikan. Nah, setelah kuliah di sini selama kurang lebih selama 4 tahun ya, apa sih pengalaman paling berkesan kakak? Nah, pengalaman paling berkesan ya, jika ditanya tentang pengalaman yang paling berkesan, itu semuanya berkesan, tapi yang paling khusus berkesan adalah ketika memasuki atau bergabung pada salah satu organisasi ya, khususnya BEM, di mana selain pengalaman akademik yang kita ketahui, juga soft skill yang sangat membantu saya, mulai dari proses pembuatan skripsi dan lain sebagainya sampai dengan di tahap dunia kerja sampai saat ini. Mungkin untuk yang terakhir kakak bisa menyampaikan pesan untuk adik-adik tingkat yang masih menempuh studi di kampus ITB Markandia. Baiklah, terima kasih ya untuk pertanyaan terakhirnya. Untuk adik-adik tingkatku semua yang mungkin kenal dan tidak, kakak bisa cuma ucapkan semangat dan selamat untuk kalian. Ayo tuntaskan apa yang sudah kalian mulai, karena hasil yang nanti kalian akan dapatkan bisa kalian gunakan di kemudian harinya. Tetap semangat! Halo Kak, boleh kenalan dulu dengan kakak siapa dan dari prodi apa? Baik, perkenalkan saya Inge Hendrawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya berasal dari Karangasem. Izin tanya-tanya sedikit terkait yudisium tadi ya. Ya. Gimana sih perasaan kakak setelah melaksanakan yudisium? Tentunya perasaan saya sangat bahagia dan luar biasa bisa lulus tepat waktu. Tentunya saya bisa lulus di semester 8 ini. Untuk rencana kedepannya mau gimana sih setelah lulus? Jadi dalam diri saya punya prinsip, saya tidak ingin menjadi siapapun, tapi saya ingin bermanfaat di masyarakat. Tentunya dalam ITB Markandia Bali bisa mengabdikan diri di masyarakat dan berguna bagi setiap orang. Apa harapan kakak kedepannya untuk ITB Markandia Bali? Tentunya untuk ITB Markandia Bali terus maju selalu dan menjadi kampus unggulan dan mencetak generasi-generasi bangsa yang bisa meneruskan generasi emas di 2045. Terima kasih Kak. Baik. Sobat IPERS, jadi kali ini kita sudah bersama dengan Dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan di Institut Teknologi dan Pendidikan Markandia Bali. Kita akan tanya-tanya sedikit bagaimana sih kegiatan yudisium hari ini. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Oke, saya izin bertanya tentang kegiatan yudisium hari ini, boleh? Ya, siap. Tadi kan Bapak sudah memberikan sambutan ya tentang yudisium hari ini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimana sih kualitas mahasiswa yang sudah yudisium hari ini? Oke, berbicara kualitas, itu mahasiswa kita sebenarnya sangat berkualitas ya. Itu kalau kita lihat mereka memiliki nilai-nilai positif karena mereka sudah dapat PKL, terus mereka juga sudah dapat PPL, dapat KKN, dan juga banyak mereka sudah magang. Kemarin juga sudah mendapat pertukaran pelajar ya. Makanya kalau kita lihat kualitas mahasiswa yang sekarang itu pasti jauh berbeda. Mereka unggul.
Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa sih keunggulan dari calon wisuda yang sudah Bapak lantik tadi? Oke, nah menyambung tadi ya, kalau berbicara keunggulan calon mahasiswa kita itu sebenarnya mereka memiliki life skill, gitu ya, kecakapan hidup karena mereka kan sudah sempat magang, waktu kalang pelajar dan lain sebagainya. Tentunya di sana mereka pasti memiliki life skill gimana untuk mengembangkan keterampilan dalam mencari kerja dan lain sebagainya. Baik, untuk yang terakhir mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan ya untuk para wisudawan tadi, para yudisium yang sudah dilantik tadi ya. Setelah lulus, apa sih harapan Bapak untuk mereka? Oke, mungkin harapan dari saya tentunya juga dosen-dosen gitu ya. Kami berharap sebenarnya eksaminandus atau calon mahasiswa yang akan diwisuda itu jangan nanti mencari kerja, tapi harus bisa menciptakan lapangan kerja. Karena ketika jadi mahasiswa mencari kerja itu pasti susah gitu. Tetapi kalau lulusan yang menciptakan lapangan kerja pasti beda kontribusinya terhadap masyarakat. So pesan saya, ingat yang sudah lulus, yang sudah dilantik nanti, kalau memang ada yang belum bekerja nanti ingat, coba ciptakan lapangan kerja, akan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Baik, terima kasih ya Pak atas waktu dan juga informasinya. Halo Sobat IPERS, jadi kali ini kita sudah bersama dengan kakak-kakak cantik yang sudah melaksanakan kegiatan yudisium. Halo Kak. Hai. Boleh kenalan dulu dengan kakak siapa dan dari prodi apa? Oke, kenalin saya Naindah dari prodi PGSD. Kakak? Kenalin, aku Ari Uma dari Prodi PGSD. Kenalin, aku Vita dari prodi PGSD. Aku dari Agusti Ayu Triwahyuni dari Prodi PGSD juga. Apa sih kesan kakak selama berkuliah di ITP Markandia Bali? Oke, kesannya sangat luar biasa sekali ya, karena saya merupakan salah satu mahasiswa dengan beasiswa KIP kuliah, jadi merasa sangat terbantu dengan bantuan dari pemerintah tersebut sehingga saya bisa kuliah di sini. Kemudian di ITP kebetulan saya pernah menjadi ketua BEM periode 2021-2022. Itu yang awalnya saya mungkin manajemen waktunya masih kurang dan juga manajemen emosi masih kurang. Nah, dengan saya menjadi ketua BEM tersebut, disitulah emosi dan juga waktu itu bisa saya manajemen. Mungkin banyak ya pastinya ada suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya karena di kuliah di ITP ini saya ketemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa, itu full support banget lah intinya. Oke, dari teman-teman sendiri POV-nya gimana? Kakak gimana nih kesannya? Kalau dari aku sangat luar biasa. Walaupun nggak dapet beasiswa KIP, tapi kan aku bayar SKS seperti biasa, cuman tetap dapat beasiswa, potongan uang gedung dan lain-lain itu, jadi lebih terjangkau juga untuk biaya kuliahnya. Kemudian dari perkuliahannya juga bisa menyesuaikan untuk kita teman-teman yang kerja juga bisa, jadinya kerja sambil kuliah di sini bisa. Mantap. Kalau kakak? Kalau dari saya sama dari teman-teman yang lain ya, tentu sangat luar biasa sekali karena di sini juga saya bisa mendapatkan pendidikan, di sisi lain juga mendapat beasiswa juga KIP gitu, jadi bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi dan tentunya mendapatkan ilmu tentang untuk menjadi guru. Kalau dari aku sama sih kayak sebelum-sebelumnya juga beruntung sih bisa dapat KIP kuliah, soalnya sebelumnya juga nggak sempat daftar, terus ternyata didaftarin dan lolos, itu seneng banget sih karena bisa membantu biaya kuliah juga. Untuk saat pengalaman perkuliahan selama 4 tahun ini seru banget sih, apalagi kan ketemu sama teman-teman yang saling support gini, jadi senang kuliahnya. Oke. Kalau kendala terbesar yang dialami selama kuliah apa sih Kak? Kendala terbesar
mungkin lebih banyak ke faktor internalnya ya. Jadi faktor diri sendiri ya rasa malas gitu. Tapi dengan ikut organisasi, ikut kepanitiaan juga itu mau nggak mau kan harus datang ya gitu. Jadi harus bertanggung jawab dengan apa job desk-nya. Jadi dari situ terlatih dan juga itu membantu di tugas akhir sih. Jadinya kan kejar-kejaran nih antara di panitia, di organisasi, kemudian di perkuliahan dan juga tugas akhir itu. Jadi kita harus bisa ngimbangin itu semua. Jadi mungkin kendala itu bisa diatasi dengan yang kita dapat di sini itu sih. Ada yang mau menambahkan? Dari aku nggak banyak sih, soalnya kendala untuk sekolah itu kan ya mungkin dari waktu kita, terus kegiatan kita di luar yang bisa mengganggu perkuliahan, itu jadi masalah kita pribadi dan harus kita mengatasinya sendiri. Jadi selama kuliah di sini masalah dari kampus itu nggak ada sih, lebih ke diri sendiri aja. Ada lagi Kak? Oke, selama kan udah lulus nih, apa sih rencana kakak ke depannya gitu? Apa mau lanjut S2 mungkin? Oke, untuk rencana ke depannya sih kalau bisa ya, kalau ada beasiswa juga pengen banget sih lanjut untuk pendidikan yang lebih tinggi, terutama karena kita mau jadi guru kan harus ada serdiknya. Kalau sekarang itu nyari sertifikat pendidik juga harus kuliah lagi, jadi mungkin akan ngejar itu juga kalau bisa sih sambil kerja ya. Oke, kalau rencana kakak gimana? Sebagian besar sama sih, pengen juga untuk kuliah lagi lebih tinggi, walaupun kita perempuan tapi tetap pengen berpendidikan setinggi mungkin yang kita bisa. Terus kalau untuk kerja, mau secepatnya bisa kerja dan sambil kuliah itu juga jika memungkinkan. Kalau dari saya sama sih, tentunya pastinya pengen kerja juga, pengen kalau untuk masalah lanjut ke pendidikan ada, ya sama kayak Indah kalau ada beasiswanya mau juga gitu. Kalau dari aku sama juga sih, rencananya mau kalau ada kesempatan ikut PPG gitu kan, soalnya kita pendidikan sekolah dasar gitu, sekarang kan lagi ramai PPG gitu sih. Kalau ada kesempatan semoga bisa. Yang terakhir mungkin ada pesan nggak yang mau disampaikan buat adik-adik tingkat yang masih belajar di kampus itu? Tetap semangat ya, apapun kegiatan kalian, mau sambil kerja, mau ikut organisasi, itu tolong jangan menyepelekan mata kuliah kalian gitu, karena tujuan utama kalian itu adalah berkuliah gitu. Nah, kalau bisa mengimbangi antara organisasi dan kegiatan lainnya itu bagus banget sih, tapi yang jelas jangan jangan mengesampingkan kuliah, karena itu yang kalian pentingkan kan di sini, kuliah di sini. Ya, betul sekali. Dari saya sih itu aja, tetap semangat. Oke Sobat IPERS, jadi itu dia tadi wawancara bersama saya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.